Hai guys, welcome back to my channel. Finally, akhirnya gue udah coba produk ini sekitar 1 bulan. Dan kayak bener-bener gue tuh fokus gunain produk ini aja. Jadi hampir masing-masing dari tiap produknya ini tuh kayak udah pada tinggal setengah lagi. Bahkan udah ada yang mau hampir habis. Nah jadi kalau udah ngiket-ngiket rambut kayak gini, gue bakal mereview sebuah skincare sekaligus ngasih tahu ke kalian atau mempraktekannya. Nah jadi di sini gue punya beberapa rangkaian skincare. Ini dari Skin House ID, lokal brand punya. Dan first impression gue sama produk ini tuh dia kayak dari segi packagingnya bisa kalian lihat. Ini tuh kayak bener-bener super duper simple, tapi dia tuh masih tetap jelas kayak ingredientsnya, terus kayak ada PT-nya, terus kayak dibuatnya di mana, terus didistribusi, didistribusi apa sih? Didistribusikannya ya, didistribusikannya sama siapa gitu ya, pokoknya jelas. Dan yang pastinya juga semuanya ini udah terregister di BPOM. Nah jadi yang paling gua suka dari produk ini kan dia kayak ada bermacam-macam gitu ya, kayak ada tonernya, terus kayak ada facial washnya, terus ada day cream dan juga night creamnya serta serumnya. Nah ini tuh dia semuanya tuh dimulai dari harga 60.000 sampai 80 ribuan aja, jadi kayak nggak sampai 100.000 lewat, bahkan di bawah 90.000 gitu. Jadi kayak cuman 60 sampai 90 dari masing-masing itemnya ini. Nah seperti biasa, sebelum kita bahas jauh lebih dalam tentang produk ini, buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini belum pada subscribe kan, ayo diklik dulu subscribe buttonnya di bawah, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di follow sosial media gua, ada akun TikTok atau Instagram gua di sebelah sini. So langsung aja kita ke reviewnya. Nah yang pertama di sini ada Skin House Glow Gentle. Jadi ini tuh kayak facial wash gitu. Untuk sesa ini dia 100 ml dan dikemas dalam bentuk botol plastik kayak gini. Dan ininya di flip gitu. Dan untuk teksturnya ini tuh dia sesuai namanya. Jadi kayak agak gel-gel gitu. Pas diaplikasiin di muka itu tuh dia busanya kalau dibilang banyak sih enggak, tapi dibilang dikit juga enggak. Jadi kayak dia tuh ada gitu busanya, tapi kayak bener-bener sedang aja gitu, enggak yang banyak banget, enggak yang dikit juga. Jadi dia tuh kayak masih ada busanya, tapi enggak yang dikit banget. Dan untuk finishnya setelah dibilas, kalau menurut gue sih dia lumayan agak bikin licin, jadi kayak ngasih efek licin-licin atau lembab-lembab gitu di mukanya. Cuman pas agak lama itu tuh dia lumayan berasa bikin kering gitu di mukanya. Dan untuk aromanya, sepertinya di sini tuh dia sama sekali nggak mengandung fragrance. Yang gua cium sih di sini tuh dia kayak cuman ada bau-bau obat gitu, nggak ada wangi-wangi yang aneh-aneh gitu atau wangi-wangi parfum. So buat kalian yang memiliki kulit sensitif, mungkin kalian bakal cocok sama produk ini. Dan lanjut di sini juga dia ada glow brightening-nya. Jadi ini tuh dia kayak tonernya gitu. Untuk packagingnya dia masih sama tuh, kayak bener-bener sama banget, cuman beda di namanya aja gitu cuy. Jadi kalian harus bener-bener teliti, jangan sampai salah pakai, karena keduanya ini kayak bener-bener sama banget. Untuk size juga dia sama 100 ml. Dan untuk teksturnya itu dia kayak bener-bener ringan banget, kayak bener-bener air. Gue biasanya sih kayak langsung dipakai aja ke muka kayak gini. Nah kalau kalian pengen pakai kapas juga nggak masalah, tapi biar lebih hemat kalian mungkin bisa coba cara gue ini, karena kalau dikekapasin tuh dia bakal lebih nyerap lebih banyak gitu nggak sih produknya. Jadinya ya udah langsung aja dituang ke tangan terus di tap-tap gitu ke mukanya. By the way ini bisa digunain di pagi dan juga malam hari cuy. Dan sepertinya si tonernya ini juga dia sama sekali tidak mengandung fragrance. Pokoknya sejauh ini gue masih belum nemu aroma-aroma yang parfum gitu. Jadi kayak cuman nyiumnya tuh bau obat gitu. Jadi mungkin itu wangi lagi. Jadi mungkin itu aroma dari si ingredients aja cuy. Dan untuk teksturnya ini tuh dia kayak bener-bener ringan banget, sama sekali nggak berasa lengket. Terus juga kayak cepet banget untuk ngesetnya atau meresapnya di muka, dan lumayan menyegarkan. Cuman di kulit gua tuh ini tuh gua berasanya dia tuh kayak kurang gitu buat melembabkannya. Jadi kayak bener-bener kadar melembabkannya tuh dia kayak bener-bener pas banget, jadi enggak yang bener-bener bisa ngelembapin gitu. Dan lanjut di sini gue bakal gunain si glow skin serumnya. Untuk sesa di sini dia 15 ml, 15 bukan sih, iya 15 ml.
dan kemasannya dia masih sama aja sih kayak botol serum pada umumnya, cuman di sini dia dikemas dalam bentuk botol kaca, terus ada pipetnya juga, dan botolnya ini warna biru ya. Dan pernah pas pertama kali gue gunain produk ini tuh gue sempet agak bingung kenapa, soalnya dia tuh pas pertama kali pengen dipakai itu tuh dia kayak nyedotnya tuh agak susah gitu, ngerti gak sih, kayak nggak kesedot-sedot, udah gue pencet kayak nggak nyedot-nyedot gitu cuy. Sampai akhirnya gue coba lihat review orang lain, berharap bisa ngasih tahu permasalahan gue, dan ternyata dia tuh emang pas di awal pemakaian itu tuh agak susah buat diambilnya. Jadi kalian harus bener-bener yang neken banget pipetnya biar produknya ini bisa ketarik. Jadi kayak pas di awal-awal tuh dia agak susah gitu buat di ituinnya, tapi pas udah lama-lama jadi dia bakal gampang gitu dipencetnya kayak serum-serum pada umumnya. Dan untuk tekstur dari serumnya ini tuh dia kayak bener-bener lu tau gak sih kayak apa, lendir gitu. Nah itu persis banget, jadi teksturnya tuh dia kayak bener-bener lumayan agak padet sih kalau menurut gua gitu ya. Kalau buat ukuran serum ini kayak bener-bener lumayan agak padet, jadi persis banget tuh, kelihatan gak sih? Jadi dia tuh persis banget kayak lendir-lendir gitu. Dan langsung aja di sini gue bakal coba pakai. Nah dikarenakan teksturnya yang lumayan agak padat atau agak kental gitu, nah jadi untuk menyerapnya kalau menurut gue sih ini dia lumayan agak membutuhkan waktu gitu cuy. Jadi nggak yang cepet banget meresapnya, jadi kalian mesti tunggu mungkin 1 menit atau 2 menit gitu ya biar si serumnya ini bener-bener menyerap gitu ke kulitnya. Dan untuk peelnya ini tuh kan kalau yang tadi ya kayak facial wash sama tonernya itu di muka masih tetap berasa bikin kering, cuman kalau si serumnya ini kalau menurut gue dia tuh kayak bener-bener mengembalikan semuanya. Jadi kayak yang tadinya muka gue masih tetap berasa agak kering, setelah gunain facial wash terus sama tonernya juga kayak nggak mempan, masih berasa tetap kering. Nah si serumnya ini bener-bener kayak ngebantu banget buat memoisturizer lagi, kayak buat melembabkan kulit gua. Jadi berasanya tuh kayak kulit yang lembab gitu dan kembali normal gitu seperti sedia kala. Cuman dia di muka berasanya lumayan agak sedikit lengket sih, cuman lama-lama dia bakal nggak terlalu lengket gitu sih kalau udah kelamaan. Dan sepertinya dia ini masih sama, tidak ada fragrance atau parfum. Cuman di sini gue nyiumnya tuh jujur kayak agak kurang suka sama aromanya. Jadi dia tuh kayak, kan mungkin dia nggak ada parfumnya kali ya. Nah jadi di sini tuh dia lumayan agak bau asam gitu cuy. Jadi kayak agak-agak bau asam gitu. Dan untuk ingredientsnya di sini tuh dia ada yang namanya kojic acid. Itu tuh kayak bener-bener ingredients yang waktu dulu sempet hypes banget kayaknya di tahun kemarin. Kayak itu tuh bener-bener bagus banget buat yang namanya mencerahkan, terus kayak mengatasi dark spot atau bintik-bintik hitam akibat paparan sinar UV. Dan lanjut, dikarenakan gua ini filmingnya siang-siang, di sini gua bakal gunain yang daily creamnya. Jadi ini tuh dia kayak udah ada sunscreennya gitu, tapi gue tetap menyarankan ke kalian meskipun dia ada sunscreennya atau ada SPF-nya, itu kalian lebih baik gunain sunscreen lagi gitu cuy, sunscreen yang terpisah. Jadi jangan ngandelin dari si moisturizernya aja, jadi kalian mesti pakai sunscreen lagi biar lebih terlindungi atau biar lebih terproteksi. Nah, jadi ini tinggal diratain aja, jangan lupa di layer juga biar mukanya itu enggak belang gitu cuy, jadi biar merata. Dan tinggal diusek-usek lagi, diratain ke seluruh muka. Jujur untuk si day creamnya, menurut gue ini tuh dia lumayan agak white cast di mukanya. Jadi untuk white castnya tuh dia kayak dikit banget, nggak yang aneh gitu. Dan lama kelamaan juga dia bakal menyerap dan hilang gitu. Jadi kayak cuman di awal pemakaian aja dia bakal ngasih efek white cast atau ngasih efek tone up gitu di mukanya. Dan untuk menyerapnya juga menurut gue dia lumayan cepet dan sama sekali nggak bikin muka gue jadi berminyak banget gitu, enggak. Dan kesimpulannya dari semua rangkaian ini setelah udah gue gunain 1 bulan, nah jadi untuk mencerahkan sebenarnya itu dari 2 minggu pemakaian aja itu lumayan berasa bedanya gitu cuy, lumayan agak cerah. Dan kebetulan kemarin tuh muka gue juga sempet diserbu sama jerawat,
Dan menurut gue untuk dark spot atau bekas-bekas jerawat itu dia selama 1 bulan ini menurut gue sih dia belum bisa yang pure ngilangin gitu, jadi kayak cuman ngebantu memudarkan aja gitu cuy. Jadi dia tuh kayak masih butuh waktu buat mudarin si jerawatnya ini. Jadi kalau dalam 1 bulan ini untuk mencerahkan dia bisa, cuman kalau untuk memudarkan dark spot atau bekas jerawat itu cuman memudarkan aja gitu, enggak yang bisa langsung ngilangin gitu cuy. Nah mungkin segini dulu aja video dari gua, semoga membantu. Gua Dani Iskandar dan sampai jumpa di video selanjutnya.